Halo, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan hukum Kirchhoff 2 ya, khususnya di dalam analisis rangkaian listrik. Anda yang belum menonton video saya sebelumnya, silakan tonton dulu konsep dasarnya. Karena di situ Anda akan mendapatkan secara intuitif ya, mengapa aturannya seperti itu, lalu mengapa metode itu sangat powerful untuk menganalisis khususnya rangkaian yang rumit. Nah, di video kali ini kita akan buat rangkaian yang sedikit lebih rumit dibandingkan sebelumnya ya. Di sini ada dua sumber tegangan 12 volt, 6 volt. Ada hambatan masing-masing 6 ohm, 3 ohm dan di sini 6 ohm. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mengasumsikan dulu, buat skenario ini dulu, arah arusnya itu kemana ya. Dengan demikian baru kita bisa menganalisis. Nah, analisis asumsi dasar yang kita buat ini bebas ya. Ini hanya sebagai awalan supaya kita bisa memulai analisis kita. Jadi saya gambarkan di sini dari 12 volt keluar arus, saya sebut saja I1. Boleh gak nama yang lain? Boleh. Boleh gak arah ke kanan? Boleh saja. Nanti dari hasil perhitungan misalkan ya, kalau ini saya gambar arusnya ke kiri, dari hasil perhitungan dapat angka yang negatif nilainya, maka ini arah ke kanan sebenarnya. Karena saya tulisnya ke kiri, gambar ke kiri, tapi hasil perhitungan ke kanan. Jadi tahu dari mana ini arahnya seperti apa, itu nanti akan terbuka ketika kita mendapatkan hasil perhitungannya. Tapi pertama-tama asumsikan ini ke kiri. Saya asumsikan ini ada I2 ya, berlainan dengan besarnya dengan ini ke kiri. Lalu I2 masuk ke titik B, I1 ya masuk ke titik B bergabung menjadi I3. Ya, lalu I3 ke sini, lalu terbagi kembali ke sini menjadi I2, ke sini menjadi I1. Seperti itu skenario awalnya. Nah, sekarang kita mau analisis rangkaian listriknya ya. Kita mau menggunakan loop ya. Jadi hukum Kirchhoff yang kedua, di sini saya menggunakan loopnya itu dari A ke C, ke D, ke F, ke A. Boleh gak pakai misalkan dari A ke F, ke D, ke C, ke A? Boleh, ya itu bebas. Boleh gak saya pakai loop yang lain? Boleh saja, tapi saya mau pakai yang ini terlebih dahulu ya. Oke, nah kalau saya bergerak dari A ke C, ke D, ke F, ke A, berarti kan mulai dari A ya. Di sini saya pakai VA, potensial di A, jalan. Tidak ada hambatan yang dialiri arus di sini, tidak ada sumber tegangan terus ya. Nah, begitu di sini, ini ada hambatan, lalu di sini ada arus yang masuk. Berarti di sini kan ada beda potensial di sini ya. Dan ingat, ketika saya bergerak searah dengan arus, berarti ini minus. Mengapa demikian? Ya, silakan tonton video saya sebelumnya. Itu penting sekali ya, karena nanti plus minus ini kalau saya menggunakan metode yang saya gunakan, saya kira akan lebih efisien. Karena ini saya mengambil inspirasi daripada buku teks Profesor Yohanes Surya ya. Nah, min 6 kali I3 atau I3 kali 6 tapi minus ya. Jalan lagi, turun, tidak ada hambatan di sini, tidak ada sumber tegangan. Masuk di sini ada hambatan, dialiri arus I1 ya. Maka di sini minus 6 kali I1. Kenapa? Karena saya geraknya ke kiri, arusnya ke kiri, searah, minus. Nah, begitu saya kena kutub negatif ya, kutub negatif masuk ke kutub positif begitu ya. Berarti kan dinaikkan ya, berarti plus 12. Ya, plus 12. Ada buku yang kena kutub negatif, ini negatif. Saya menggunakan yang ini ya, perjanjiannya adalah kena kutub negatif justru positif. Ini diingat nih. Lalu sampailah di A di sini. Jadi total perjalanan saya sama dengan potensial di sini lagi, potensial di A. Nah, di sini ada VA ya, ini bisa habis ya. Kurangin VA menjadi seperti ini. Nah, kita lihat ya, sebenarnya kalau kita menggunakan sigma ini ya, sigma V sama dengan 0 ya, untuk loop tertutup, boleh juga. Ini kan hukum Kirchhoff kedua. Artinya, ketika saya jalan dari A ke C, ke D, ke F, ke A ya, kita lihat ada tegangan apa aja ya. Nah, waktu ke kiri ini misalkan gitu ya, itu ada I1 ya dikali 6 minus tadi ya. Lalu kena kutub negatif daripada si ini ya, 12 volt itu, berarti minus 12 ya. Lalu ke atas gak ada apa-apa, gak ada hambatan, gak ada beda. Lalu ke sini itu jadi minus 6 kali I3 ya. Lalu kembali lagi ke awal gitu ya, sama dengan 0. Nah, bisa langsung pakai gini. Ya, karena sigma V sama dengan 0, saya tidak perlu tulis lagi VA, bla bla bla, tambah apa, kurang apa, sama dengan VA. Nggak apa-apa juga ya. Tapi saya lebih suka menuliskan seperti ini biasanya ya. Nanti kaitannya kalau dia tanya beda potensial antara A ke C, antara A ke B. Berarti alangkah bagusnya kalau ditulis begitu ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya, demi keefisienan ya. Oke. Nah, sekarang kembali ya. Hasil daripada ini saya sederhanakan, saya akan bagi angkanya karena itu ada min 6 sama plus 12, saya bagi dengan min 6. Jadi ruas kiri bagi dengan min 6,
ruas kanan bagi dengan min 6. Min 6 I1 bagi min 6, positif 1. Min 6 I3 dibagi dengan min 6, positif 1 I3. Plus 12 dibagi min 6, minus 2, sama dengan 0. Nah, ini minus 2 ini di sebelah kiri saya tambah 2, tambah 2. Tambah 2 di kiri, tambah 2 di kanan. Sehingga minus 2-nya habis ya, jadi I1 tambah I3 sama dengan 2. Dapat satu persamaan. Ya. Sekarang kita coba ya, analisis yang lain. Saya mau menggunakan loop, misalkan dari B ke C, ke D, ke E, lalu balik lagi ke B. Sekali lagi boleh nggak loopnya dari B, lalu ke E dulu. Jadi berlawanan jarum jam. Boleh, itu bebas ya. Yang penting aturannya sama ya. Jadi yang tadi ya, searah arus bagaimana, kena kutub negatif bagaimana. Nah, saya menggunakan yang searah jarum jam seperti ini. Jadi loop dari B ya, ke C, ke D, ke E, ke B ya. Nah, pertama-tama dari B, berarti VB, naik ke atas, kena di sini ya, searah dengan arus, min 6 kali I3 nih, ya 6 kali I3, jalan lagi ke bawah, lalu sampai di sini. Nah, begitu belok ke kiri, ini ada hambatan. Dan ini adalah I2. I2 mengalir di sini, jadi min 3 kali I2. Kenapa minus? Karena saya ke kiri, arusnya ke kiri, searah, makanya minus. Lalu jalan lagi, kena kutub negatif ya, berarti ini plus di sini ya. Plus lalu balik lagi sampai di B, sama dengan, jadi total perjalanan kembali lagi sampai potensial di B sama dengan VB. VB saya tambahkan minus VB, tambahkan minus VB, jadilah ini. Nah, yang persamaan kedua ini boleh Anda dapatkan dengan cara sigma V sama dengan 0, langsung saja ya. Jadi VB sama VB ini nggak perlu ditulis, tidak masalah juga ya. Oke, nah ini ada min 3, ada min 6, ada 6. Di sini kan ada faktor yang sama ya, bisa dibagi dengan min 3 ya, supaya lebih sederhana. Nah, saya bagi dengan min 3 di ruas kiri, bagi dengan min 3 di ruas kanan. Min 3 dibagi min 3, positif 1. Min 6 dibagi min 3, positif 2. Positif 6 dibagi min 3, minus 2. Nah, sama dengan 0. Ruas kiri, saya mau hilangkan min 2-nya dengan cara tambah 2, ruas kanan tambah 2. Nah, min 2 tambah 2 di kiri habis. Sebelah kanan 0 ditambah 2 jadi 2. Jadi kita dapat I2 tambah 2 I3 sama dengan 2. Dapat persamaan kedua. Jadi sebenarnya daripada hukum Kirchhoff kedua ini ya, dengan menggunakan loop ini, kita sedang ngapain? Kita sedang mencari persamaan matematisnya sebenarnya. Ya. Tapi ini lihat I1, I3, ini kan kayak variabel X, ini kayak variabel Z ya. Ini I2 anggap saja Y, ini kayak Y sama Z. Jadi X tambah Z sama dengan 2, Y tambah 2Z sama dengan 2. Nah, semua persamaan aljabar kalau yang Anda sudah pelajari, kalau ada 3 variabel, ini kan ada X, ada Z, ada Y ya, 3 variabel yang tidak diketahui, minimal kita butuh 3 persamaan. Ya. Nah, boleh Anda misalkan menggunakan loop yang misal dari A ke B ke E ke F ke A begitu ya, atau berlawanan jarum jam dari F ke E ke B ke A ke F gitu ya. Nanti dapat satu persamaan lagi. Bisa begitu. Tapi boleh juga saya gunakan hukum Kirchhoff 1 menggunakan titik di sini. Saya pakai titik P ya, karena di sini paling jelas ya. Jadi I1 masuk, I2 masuk ke titik B, keluar jadi I3. Maka di titik B saya gunakan cara ini saja. Berlaku I1 tambah I2 sama dengan I3. Ini hukum Kirchhoff yang pertama ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Ya. Nah, kita sudah lengkap ya. Saya kira ada 3 persamaan ini sudah cukup. Sekarang tahapan selanjutnya adalah proses matematisnya. Ya. Perhatikan di sini ada I1 tambah I3 sama dengan 2 ya. Lalu di sini kan ada I1 tambah I2 sama dengan I3. Untuk menyelesaikan persamaan 3 variabel, alangkah baiknya kita menggunakan suatu proses yang sistematis. Pertama saya ambil persamaan ini dulu. Yang kedua saya ambil persamaan yang ini. Saya mau kombinasikan, saya mau hilangkan variabel daripada si I1-nya saya mau hilangkan. Kenapa saya mau hilangkan I1-nya? Supaya nanti jadinya cuma I2 dan I3 bisa berhadapan, bisa diproses dengan ini. Oke. Nah, ini saya tuliskan ulang terlebih dahulu ya, menjadi seperti ini. Jadi, persamaan yang ada di kiri ini, I1 tambah I3 sama dengan 2 adalah ini. I1 tambah I2 sama dengan I3, ya saya tuliskan di sebelah kanan ini, cuman saya tuliskan sekarang I1 sama dengan. I1 sama dengan I3 dikurang I2. Kenapa? Karena saya mau pakai metode substitusi, saya mau hilangkan I1-nya. Jadi untuk menghilangkan I1-nya, berarti saya perlu substitusi I1 ke dalam.
Ya, prosesnya seperti itu ya. Jadi, sekali lagi dalam eliminasi dan substitusi matematis, jangan sampai ngasal. Tapi ada arahnya, ada tujuannya. Arahnya saya adalah mau hilangkan I1-nya. Jadi, saya mau jadikan ini I sama dengan substitusi ke dalam. Nah, sekarang menjadi I3 kurang I2 nih. Nah, I3, di sini ada I3, jadi 2I3, ini ada min I2 sama dengan 2. Maka saya dapat hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah hasilnya dari proses yang barusan dikerjakan ya, begini ya. Oke, nah sekarang persamaan ini bisa kita olah dengan persamaan yang ketiga. Lihat ini I3 dan I2, ini adalah I3 dengan I2. Ini kayak persamaan Y dan Z variabelnya, persamaan Y dan Z, persamaan dua variabel. Dan ini hanya dua persamaan, pas ya, jadi bisa diselesaikan ya. Maka saya mau eliminasikan ya, dengan cara misalkan atau pakai substitusi juga Anda boleh gunakan itu. Saya susun ya menjadi seperti ini. Saya tuliskan terlebih dahulu ya. Ini 2I3 kurang I2 sama I2 ini. Ini I2 ya tambah 2I3 sama I2 ini. Nah, maka saya lihat ini ada positif, ada negatif. Ya udah, hilangkan saja I2-nya dengan cara dijumlahkan kedua persamaan tersebut. Jadi ketika persamaan ini atas dan di bawah dijumlahkan, I2 tambah min 2 habis. 2I3 tambah 2I3 di sebelah kiri tanda sama dengan itu menjadi 4I3. Sebelah kanan 2 tambah 2 itu menjadi 4. Nah ini 4I3 sama 4 ya, kalikan seperempat, kalikan seperempat ya. Jadi I3 sama dengan 1 ampere. Sudah ketemu nih satu jawabannya. Ini kuncinya ya, kalau sudah ketemu satu, kita bisa cari yang lain. Anda boleh pilih persamaan yang mana aja, misalkan saya pilih persamaan yang tadi ini. I1 tambah I3 sama 2. Kan I3 sudah diketahui ya. Cari yang ada I3-nya dong. Nah ini I3-nya ya. Sudah bisa disubstitusi, maka saya dapatkan menjadi seperti ini. Jadi I3-nya saya substitusikan ke dalam ya menjadi 1. I1 tambah 1 sama 2. I1 ini 1 ampere. Ya. Lalu bagaimana mencari, ini kan I1 sudah I3. I2-nya belum ya. Nah pakai persamaan yang ada I2-nya. Yang ini. Ya saya pakai itu. Jadi saya tuliskan. I1 tambah I2 kan sama dengan I3. I3-nya 1 ampere, I1-nya 1 ampere. 1 tambah I2 sampai 1, dapat I2-nya 0 ampere. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan ya, ada 3 arus ya, yang melewati pertama-tama daerah sini, yang kedua di sini, sama yang ketiga ada di sini. Dan ini positif ya, karena positif 1 ampere, positif 1 ampere ya. Ini 0 berarti nggak ada arus yang ngalir ya. Artinya apa? Artinya arahnya benar sesuai dengan yang saya gambarkan seperti ini. Jadi I3 1 ampere berarti benar ini ke kanan begini. I1 1 ampere berarti benar begini. Nah ini berarti nggak ada arus yang mengalir. Ya, dalam hal ini adalah I2 adalah 0 ampere. Oke, saya kira sampai di sini ya. Nanti di dalam video selanjutnya ya, saya akan melanjutkan soal yang sama. Tetapi saya mau cari beda potensial ya di berbagai titik. Oke, selamat belajar. Salam semangat.